Assalamualaikum teman-teman Mahasantri, kembali lagi dengan saya Soleha di podcast channel MTV Tepatna Darussalam. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong nih soal pernikahan, ada satu topik yang sering banget bikin para pasutri baru bahkan yang sudah lama nikah jadi bingung dan galau. Ya apalagi kalau bukan soal KB atau keluarga berencana. Banyak di luar sana diperbincangkan, emangnya boleh ya kita nunda anak pakai KB? Bukannya anak itu bawa rezeki sendiri? Terus hukumnya pakai alat kontrasepsi itu hukumnya gimana sih? Wajar banget sih kalau itu bikin para pasutri-pasutri di luar sana bingung. Karena di luar sana banyak banget informasi simpang siur tentang hukumnya. Ada yang bilang haram mutlak, bahkan ada yang bilang boleh-boleh aja. Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas hukum KB menurut pandangan ulama secara objektif. Jadi jangan sampai kemana-mana ya. Tapi sebelum itu kita kenalin dulu nih narasumber kita, yaitu Ustadzah Fitriani SFU. Saya kasih bocoran sedikit ya profil narasumber kita. Dia adalah kakak mahasantri angkatan kedua di Mahat Ali Tepatna Darussalam. Dan kakak ini juga pernah ikut ajang Duta Genre di Kabupaten Sampang. Langsung aja ya kita sapa. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik Kak. Oh ya Kak, katanya kakak tadi pernah ikut ajang Duta Genre. Kalau boleh tahu apa sih Kak ajang Duta Genre itu? Duta Genre itu adalah figur teladan atau agen perubahan bagi remaja dari program generasi berencana di bawah naungan BKKBBN yang bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, serta pencegahan pernikahan dini, seks bebas, dan narkoba. Di situ juga dibahas bagaimana kita berencana dalam keluarga atau biasa disebut dengan keluarga berencana atau KB. Di sana kita membahas banyak pembahasan tentang keluarga. Salah satunya ya seperti anak kecil itu balita 1000 hari sebelum apa itu namanya ya, intinya 1000 hari masa keemasan itu anak-anak masih di bawah umur. Prioritas apa sih? Iya, intinya membahas kayak imunisasi, terus stunting, seperti itu. Oh gitu ya Kak. Oh ya Kak, hari ini kita mau nodong Kakak nih dengan pertanyaan yang sering banget di luar sana diperbincangkan Kak. Ya soal keluarga berencana atau KB. Karena banyak banget di luar sana para pasutri-pasutri muda dan yang sudah lama menikah itu masih abu-abu Kak soal hukumnya. Langsung aja ya Kak, sebenarnya dalam Islam itu boleh apa enggak sih kita merencanakan atau menunda kehamilan pakai KB? Karena ada yang bilang hal tersebut menolak rezeki dari Allah. Menurut tanggapan kakak ini gimana sih? Hukum dari memakai alat kontrasepsi atau KB ya biasanya. Nah, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya, yang namanya memiliki anak itu adalah sebuah kesepakatan dari kedua pasangan. Bukan hanya istri saja dan bukan hanya suami saja. Jadi keduanya itu telah sepakat untuk memiliki anak. Mungkin pasutri yang baru menikah atau akan menikah. Dalam hal ingin memiliki anak, harus disepakati terlebih dahulu. Nah, jangan sampai ketika sudah menikah terjadi yang namanya kebobolan. Tidak mengharapkan adanya seorang anak seperti itu. Nah, kemudian akhirnya mohon maaf ya, terkadang itu terjadi yang namanya anak itu ditelantarkan. Iya. Itu kan kasihan kan sama anaknya itu. Terlantar, terus gizinya itu kurang. Gizi buruk lah biasanya disebutnya seperti itu ya, gizi buruk. Namun sekarang sudah terbiasa disebut gizi buruk itu dengan yang namanya stunting. Stunting itu biasanya anak kecil kekurangan gizi terus menyebabkan dia itu telat dalam masa pertumbuhan. Ya,
biasanya teman-teman sebayanya itu atau biasa disebut anak-anak sebaya ya, sudah merangkak atau sudah berjalan atau mungkin bisa jadi sudah berlari, tetapi anak yang stunting itu masih dalam masa kayak masih belum bisa merangkak lah, kayak gitu. Itu disebut dengan namanya stunting. Kasian kan kalau itu terjadi sama anak yang tidak tahu apa-apa. Maka dari itu harus disepakati oleh keduanya. Nah, kesiapan dalam memiliki anak itu harus diimbangi dengan kemampuan, kekuatan. Secara finansial iya, secara emosional iya. Bayangkan saja kalau orang tua emosionalnya itu belum bisa terkontrol, anak itu bisa saja dibentak. Iya. Kasian kan kalau seorang anak itu dibentak-bentak. Iya, takut ada ketraumaan ya dari anak tersebut ya Kak ya. Iya, karena banyak orang tua yang nggak bisa mengontrol emosi. Memang orang tua kadang merasa rasa penyesalan itu ada. Loh tadi kok saya membentak anak saya ya, Iya. kan kasihan seperti itu. Kemudian memiliki ilmu parenting yang cukup juga ya. Ilmu parenting yang cukup dalam mendidik, menjaga anak-anak, terus memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya itu juga penting. Menghidupi anak-anaknya seperti itu. Agar apa? Agar orang tua itu tidak merasa terbebani dengan adanya kehadiran seorang anak. Jangan sampai terjadi yang namanya anak itu menjadi kambing hitam dalam rumah tangga. Sekarang banyak terjadi kan di zaman sekarang itu anak dijadikan bahan untuk terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Itu tidak boleh. Anak bukan beban bagi orang tua. Ingat, anak bukan beban bagi orang tua. Anak kan adalah karunia ya. Iya. Jarang-jarang orang cepat mempunyai anak sebelum oleh Allah itu dikasih apa itu namanya? Keyakinan atau kepercayaan dari Allah. Dikasih kepercayaan sama Allah, baru dalam hubungan rumah tangga itu hadir seorang anak. Jadi sayangilah anak-anak kalian, jangan jadikan mereka beban. Kalau kita memang sudah punya komitmen dengan pasangan untuk memiliki anak dengan diimbangi kemampuan yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kita bisa menjalani rumah tangga yang insya Allah bahagia. Apa itu namanya? Sakinah mawaddah warahmah. Iya. Kemudian kalau kita ngomongin soal alat kontrasepsi atau KB, salah satu upaya untuk menunda kehamilan itu memang dengan menggunakan alat kontrasepsi. Baik itu bagi laki-laki atau perempuan. Karena sekarang bagi laki-laki juga ada ya alat kontrasepsinya. Mohon maaf nih ya, ini kita sama-sama belum menikah, tapi Iya. kita ngomongin alat-alat kontrasepsi seperti ini untuk pembelajaran kita. Seperti itu. Terus gimana sih Kak hukumnya memakai KB itu? Jadi gini, kita tuh harus bedakan dulu ya. Bedakan dulu antara dua istilah dalam fikih. Ada yang namanya tandimun nasl, artinya mengatur jarak kelahiran. Ada juga yang disebut dengan taktilun nasl, artinya memutus keturunan itu secara permanen. Nah, secara fikih pada dasarnya KB dikiaskan dengan apa yang dinamakan azl. Azl yaitu mengeluarkan air mani di luar vagina. Pada zaman dulu, azl dijadikan sarana untuk mencegah kehamilan. Sedangkan KB itu juga sama-sama untuk mencegah kehamilan. Bedanya, azl itu tidak memakai alat, KB itu memakai alat bantu seperti kondom atau alat-alat spiral lainnya. Dan keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mencegah kehamilan atau untuk menunda kehamilan. Bukan untuk memutus kehamilan. Ingat, untuk mencegah atau menunda, bukan untuk memutus ya. Terus hukumnya azal itu gimana? Nah, di sini kalau kita mau membahas KB, kita harus membahas hukum azal terlebih dahulu ya. Nanti kalau kita sudah mengetahui hukum azal, kedudukan hukum azal itu seperti apa, kita tinggal menyamakan saja dengan bagaimana hukum KB itu. Di sini ada sebuah hadis yang memperbolehkan tentang azal. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu.
An Jabir qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi wal Qur'ana yanzilu walau kana syai'un yunha anhu lanahana anhul Qur'ana. Muttafaqun alaih. Wali muslimin fa balagha dalikah nabiyallahu falam yanhana anhu. Dari sahabat Jabir, ia berkata, kita melakukan azl pada masa Rasulullah, kemudian hal itu sampai pada Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak melarang kami. Nah, dari situ kita mempunyai kesimpulan bahwasannya Rasulullah saja tidak melarang pada azl, berarti diperbolehkan untuk memakai azl, untuk melakukan azl seperti itu. Berarti kan tadi hadis yang memperbolehkan melakukan azal. Emangnya ada ya Kak hadis yang melarang melakukan azal? Ada. Ada juga sebuah hadis yang melarang melakukan azl. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Judamah. Saya bacakan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Judamah binti Wahbin radhiyallahu anhu qalat hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqulu laqad hamamtu an adha anil gilati fa nadartu fi rumi wal farisa fa idahum yughiluna auladahum fala yadurru dalika auladahum syai'a summa sa'aluhu anil azli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalikal wa'du al khafiyyu rawahu Muslim. Jadi di sini dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya dulu pada masa bangsa Romawi dan Persia, di sana mereka masih melakukan yang namanya gilah. Apa itu gilah? Gilah adalah melakukan hubungan atau dalam kata kurung itu disebut dengan bersenggama dengan istrinya, sedangkan istrinya itu masih dalam keadaan menyusui. Memang itu tidak membahayakan menurut mereka. Kemudian sahabat Judamah itu bertanya kepada Rasulullah bagaimana hukum melakukan azl. Rasulullah menjawab itu adalah pembunuhan yang terselubung. Berarti sama dong Kak hukumnya KB dan azl itu? Sama, tapi KB itu banyak ketentuan hukumnya. Memiliki beberapa ketentuan hukum seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih ketentuannya itu? Hukum memakai KB atau alat kontrasepsi dalam Islam itu ada yang mubah dan ada juga yang haram. Para ulama di sini menghukumi haram. Kenapa? Karena kadang orang mengikuti KB itu karena takut miskin, takut kekurangan, seperti itu. Semisal ya, kadang orang itu berpikir kayak gini, saya harus ikut KB, nanti kalau saya nggak ikut KB, anak saya banyak. Terus mau dikasih makan apa? Iya. Kayak gitu. Kayak seakan-akannya itu nggak bisa ngasih nafkah ke anak-anaknya. Para ulama juga menghukumi KB itu haram. Apabila seorang ibu itu menginginkan tidak adanya kehadiran seorang anak. Maksud dari ketidakhadiran seorang anak itu seperti tidak mau hamil untuk selamanya. Seperti itu. Contohnya seperti vasektomi dan tubektomi. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih vasektomi dan tubektomi itu? Itu seperti halnya memutus. Vasektomi itu digunakan bagi laki-laki. Memutus penyaluran sperma ke air mani. Spermanya tidak bisa masuk ke dalam rahim. Sedangkan tubektomi tadi itu biasanya digunakan bagi perempuan. Fungsinya itu untuk mengikat atau memutus saluran indung telur yang menghubungkan ke rahim. Itu kan memutus. Vasektomi itu untuk laki-laki dan tubektomi itu untuk perempuan. Vasektomi itu memutus penyaluran sperma ke air mani. Spermanya tidak bisa masuk ke dalam rahim. Tubektomi itu untuk perempuan. Itu untuk mengikat atau memutus saluran indung telur yang menghubungkan ke rahim, ke ovarium. Maksud saya ke ovarium. Nah, ini memutus agar tidak mempunyai anak untuk selamanya. Namun, di sini saya membaca fatwa MUI membolehkan vasektomi dan tubektomi itu. Nah, nanti misalkan
keinginan mempunyai anak itu kembali, maka bisa menganalisa atau menyambung kembali saluran yang sudah terputus tadi. Nah, hukum wajib juga ada di sini. Di sini para ulama juga menghukumi wajib. Wajib bagi seorang ibu yang apabila dia hamil itu akan membahayakan padanya. Misalnya bisa menyebabkan ibu itu meninggal. Nah, itu menurut diagnosa dokter ya. Karena terkadang seorang ibu itu tumbuh penyakit dalam rahimnya. Oh, seperti operasi sesar itu ya, Kak? Iya, seperti operasi sesar itu. Operasi sesar itu biasanya kan sama dokter itu cuma diperbolehkan mempunyai 2 anak atau 3 anak ya. Iya. Iya, seperti itu. Itu kan masih sakit. Terkadang seorang ibu itu karena saking sakitnya mungkin operasi sesar, jadinya sama dokter itu hanya diperbolehkan untuk mempunyai anak 2 atau 3. Karena itu juga membahayakan pada jahitannya itu. Iya. Ya, seperti itu. Terus di sini kalau menurut saya ya, itu hukumnya wajib banget kalau menurut saya. Soalnya kenapa? Itu kan demi keselamatan seorang ibu itu juga. Di sini ulama juga menghukumi sunnah. Sunnah itu apabila seorang ibu yang sudah mempunyai banyak anak dan jaraknya itu berdekatan, sangat berdekatan. Nah, itu sunnah untuk memakai alat kontrasepsi atau KB. Karena apa? Karena agar anaknya itu tumbuh dengan baik. Kemudian, di sini ada juga yang menghukumi makruh. Makruh dalam artian memperpanjang jarak kehamilan tanpa adanya udzur syar'i. Contohnya seperti ini. Seorang ibu apabila ditanya oleh seseorang, kenapa kok nggak mau mempunyai anak gitu. Lagi nggak pengen. Kenapa? Lagi nggak pengen aja kayak gitu. Lagi nggak pengen. Itu dihukumi makruh. Terus ada lagi hukumnya itu mubah. Mubah itu memperpanjang jarak kehamilan dan dilatar belakangi dengan adanya udzur demi kemaslahatan suami istri. Nah, seperti contoh masih pengantin baru. Biasanya kan orang kalau masih pengantin baru itu masih pengen bulan madu. Iya. Terus kalau sebelum-sebelumnya itu nggak pernah pacaran, pengennya itu masih pacaran dulu kan? Iya. Masih pengen mesra-mesra kayak gitulah tanpa adanya anak dulu, tanpa adanya buah hati terlebih dahulu. Jadi mereka itu masih ingin melakukan aktivitas berdua saja. Nah, ada lagi seperti contoh suami yang masih kuliah. Terkadang kan ada kan mahasiswa atau mahasantri, santri-santri kan banyak sekarang santri-santri ataupun yang bukan santri itu sudah menikah. Seperti kita lah. Seperti itu. Terus mereka itu masih ingin belajar dan ingin mencapai cita-citanya dulu. Karena mereka itu masih ingin fokus untuk belajar. Nah, ada lagi umpama ya orang yang bekerja, yang suami bekerja, yang istrinya juga bekerja. Wanita karir lah. Iya. Contohnya seperti itu. Mereka kan masih ingin untuk melakukan pekerjaannya itu dengan santai, tanpa harus ribet dengan adanya anak. Iya. Kasian kan kalau anaknya sampai terlantar kayak gitu. Sibuk gitu ya. Iya. Poin penting dari alat kontrasepsi ini bukan hanya untuk perempuan ya, laki-laki juga bisa untuk memakai alat kontrasepsi. Contohnya seperti memakai pil KB atau dengan memakai kondom. Banyak sekarang kondom itu dijual di pasar-pasar kayak gitu, pasaran lah ya. Iya. Ada juga di toko-toko kecil gitu ya. Terkadang pengaruh dari KB itu membuat istri kalian itu menjadi gendut. Seperti itu. Terus ada lagi yang hitam. Biasanya itu Kak mengurang gitu cantiknya ya kan. Iya, bisa menyebabkan kurangnya kecantikan. Nah, jadi pemakaian alat kontrasepsi ini harus dipikirkan matang-matang ya, bukan hanya sepihak-sepihak saja. Namun, yang terjadi di negara kita ini KB banyak dibebankan pada perempuan. Jangan ya, perempuan ini sudah banyak mengalami yang namanya sakit.
Iya, seperti halnya perempuan itu kan sudah dari masa hamil, melahirkan, habis itu menyusui, juga masa nifasnya itu lama. Mulai dari hamil saja perempuan itu sudah dibebankan dengan yang namanya sakit, mulai dari muntah-muntah, mual-mual, apalagi kalau udah mau sampai ke namanya lahiran itu ya. Iya, Apa iya. itu namanya? Pecah ketuban, itu sudah sakit. Iya kan, Katanya merasa sakit ya, kan banget. kita belum merasakan. Saya sendiri juga belum tahu apa itu yang Iya. namanya hamil seperti itu. Mm-mm. Terus di sini juga apa ya namanya itu? Perempuan itu sudah banyak yang merasakan yang namanya sakit kurhen, sakit wahnan ala wahnin, sakit yang berlipat-lipat. Mulai dari perempuan itu haid. Haid itu udah sakit ya. Iya. Jadi jangan meremehkan atau jangan mengatakan perempuan itu lemah. Mulai dari haid saja perempuan itu sudah sakit, apalagi ketika dia sudah mempunyai keluarga, sudah menikah, dia akan merasakan yang namanya apa itu hamil, melahirkan, terus menyusui. Menyusui saja itu terkadang ada saja kendalanya. Apalagi kalau anaknya itu baru tumbuh gigi ya. Itu biasanya tuh anaknya itu kayak gabut mungkin ya, ngigit-ngigit itu ke puting ibunya. Iya. Oh ya Kak, boleh kan satu lagi pertanyaan nih. Boleh? Kalau seandainya nih Kak, KB-nya itu jenis spiral, itu gimana? Kan pas dipasang nih, maaf nih Kak. Pas dipasang nih, kan harus ada area aurat yang harus dilihat nih Kak, oleh tenaga medisnya. Itu hukumnya gimana ya Kak? Pertanyaan yang bagus sekali. Kaidahnya adalah hukum asal melihat aurat itu haram, tapi dalam kondisi hajah mempunyai kebutuhan atau medis itu diperbolehkan dengan syarat diutamakannya itu dipasang oleh dokter atau bidan perempuan, bukan laki-laki ya. Jadi faktor darurat medisnya itu terpenuhi. Kalau masih ada dokter perempuan, kenapa harus dokter laki-laki? Seperti itu. Usahakan ya, usahakan kalau kita ada perlu mau suntik KB atau suntik apalah seperti itu jenisnya, usahakan kita suntiknya itu ke dokter perempuan saja. Kalau masih ada. Tapi kalau memang sudah tidak ada atau itu sangat darurat, boleh kita untuk suntik pada dokter laki-laki. Seperti itu. Jadi, untuk para ibu-ibu nih, kalau ingin mencari tenaga medis, maka carilah yang sesama wanitanya. Alhamdulillah untuk penjelasan hari ini. Jadi kesimpulannya itu, KB itu mempunyai beberapa hukum-hukumnya tersendiri dengan keadaan dan kondisi. Terima kasih ya Kak atas penjelasan hari ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Soleha pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.